Bocah ini namanya Dietrich Bonhoeffer, biasa dipanggil Di. Keluarga Di orang Jerman. Siang itu terlihat Di lagi main kejar-kejaran sama kakaknya. Di lincah banget, lari ke sana kemari nggak pernah ketangkep. Bapaknya ampe ngira tuh bocah anak tuyul. Di merasa kemampuan supernya itu dia dapat berkat masakan ibunya. Di dapur saat bertemu ibu, diminta makanan ajaib yang bisa memberinya kemampuan super baru. Dia ingin bisa menghilang. Melihat tingkah putranya, sambil istighfar, ibu memberikan buah stroberi. Dietrich! 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1918, di masa-masa Perang Dunia I, kakak memutuskan bergabung jadi tentara dan akan pergi berperang. Sebelum berangkat, kakak berkata, "Sampai ketemu lagi adikku." Sayangnya, ucapan kakak itu tak pernah terjadi. Sang kakak gugur di medan tempur. Selesai pemakaman, semua anggota keluarga sedih. Awalnya ibu mencoba tetap tegar, namun saat dibilang harusnya sebelum berperang dia memberikan kakak stroberi. Seketika tangis ibu pecah. 12 tahun kemudian, pada tahun 1930, di usia 22, Di pergi ke Amerika untuk kuliah. Di kampus dia punya sahabat, seorang pria kulit hitam yang taat beribadah bernama Frank. Karena udah deket banget, Frank mengajak Di ke restoran khusus orang kulit hitam. Di sana, waktu mendengar musik jazz, Di kagum. Baru kali ini dia mendengar genre musik yang unik. Di lalu diminta memainkan piano. Malam itu Di bersenang-senang dan dapat banyak teman baru. Berbulan-bulan berlalu, kini diikuti ibadah di gereja orang kulit hitam bersama Frank. Ia juga membantu mengajar anak-anak kecil di sekolah minggu gereja. Suatu siang, Di dan Frank diajak makan bersama pastor serta jemaat lain. Selesai makan, pastor cerita, dulu sebelum jadi pastor, dia adalah penjahat kriminal. Hingga ada kejadian yang benar-benar mengubah hidupnya. Ketika berada di titik terendah dan putus asa, dia ke gereja dan bertobat dengan sepenuh hati. Semenjak itu, dia menemukan kedamaian di hati yang selama ini tak pernah dia rasakan. Mendengar cerita barusan, Di bersyukur. Banyak sekali pelajaran berharga yang dia dapat di Amerika. Punya sahabat baru, keluarga baru, dan imannya juga semakin kuat. 3 tahun kemudian setelah lulus kuliah, Di pulang ke Jerman. Malamnya di depan keluarga, Di memainkan musik jazz yang dia pelajari selama di Amerika. Selesai main dengan gembira, dibilang kalau dia dapat pelajaran dari gereja tentang indahnya perdamaian. Kini Di sudah tahu tujuan hidupnya, yaitu dia ingin menjadi pastor di Gereja Nasional Jerman dan akan menyebarkan dakwah tentang perdamaian ke seluruh penjuru negeri ini. Namun orang tua Di hanya terdiam. Sebenarnya mereka ingin mendukung cita-cita itu, tapi keadaan Jerman sekarang telah berubah. Jauh berbeda dari sebelum Di berangkat ke Amerika. Ayah lalu memberitahu sepertinya tak akan bisa terwujud. Karena kini Jerman telah dipimpin oleh seorang diktator kejam bernama Adolf Hitler. Semuanya harus tunduk di bawah perintah Hitler, termasuk gereja. Mendengar itu, Di kaget. Besok paginya saat ke gereja, Di baru mengerti apa maksud sang ayah. Sepanjang khotbah, tak ada satu kata pun yang membahas tentang Tuhan. Hanya ada kata pujian untuk Hitler dan kehebatannya memimpin Jerman. Waktu Di pergi, temannya yang bernama Martin menyusul.
Martin menjelaskan awalnya mungkin berat, tapi lama-kelamaan pasti terbiasa. Dengan tegas dibilang dia tak akan pernah menyembah manusia kejam bernama Hitler. Beberapa minggu kemudian tibalah giliran di khotbah. Hari itu dia diawasi 3 tentara Nazi, namun dia tak takut. Ia justru membacakan ayat-ayat dalam Alkitab tentang orang-orang munafik, seakan seperti sedang menyindir Nazi. Karena tersinggung, tentara Nazi dan 2 pastor pergi meninggalkan gereja. Selesai ibadah, uskup dan para jemaat berterima kasih. Mereka memuji keberanian Di. Rasanya sudah lama sekali mereka tak mendengar nama Tuhan disebut dalam gereja. 1 tahun berlalu, dengan kekuasaannya, Hitler mengubah seluruh tatanan gereja di Jerman. Dia membongkar bangunan gereja yang tak mau menurut, menurunkan salib bahkan sampai mengubah Alkitab. Melihat semua kekacauan itu, dia tak terima, lalu menemui uskup dan minta uskup bertindak. Kenapa gereja cuma diam, padahal Hitler sedang mencuci otak warga dengan Alkitab karangannya sendiri? Uskup berusaha menenangkan, sebenarnya dia sudah punya rencana. Uskup akan mengirim dia pergi ke Inggris sebagai mata-mata untuk melapor pada petinggi gereja tentang apa yang terjadi di Jerman. Tanpa pikir panjang, dia langsung setuju. Beberapa hari kemudian, sesampainya di Inggris, malamnya dia menemui para petinggi gereja. Setelah diskusi panjang, petinggi sepakat akan menulis berita di koran dan akan menerbitkannya ke seluruh Eropa. Mereka berharap dengan kabar ini, semua gereja di Eropa akan bersatu membantu melawan Hitler. The confessing church in Germany to belong to any man. To bind up their wounds, to be the conscience of the state. More vitally for those who are not, since it's not merely for its members. France doesn't punish my commissaries. And for Germany, this means the Jews, wheel of the state. Declare war. Beberapa bulan kemudian, setelah urusannya selesai, dipulang ke Jerman. Namun di bandara, tiba-tiba ada 2 orang menyeretnya masuk mobil. Ia dibawa ke suatu villa terpencil dekat pantai. Di sana, dia bertemu Martin. Martin minta maaf. Dia benar. Perbuatan Hitler keterlaluan. Martin lalu memberikan Alkitab baru buatan Hitler. Ketika dibaca, dia kaget. Hitler telah mengganti nama Tuhan. Martin juga memberitahu kalau dia membawa beberapa calon pastor muda untuk belajar di sini. Dia tak ingin para pastor muda itu dicuci otaknya. Martin minta tolong bantu ajarkan mereka tentang Tuhan. Mendengar permintaan itu dengan senang hati, dia bersedia. 2 tahun berlalu, suatu malam, teman di villa menunjukkan berita koran yang mengabarkan kalau Nazi telah menghabisi semua orang yang menentang ajaran agama Hitler. Karena khawatir, Di dan temannya pun pergi ke kota Berlin menemui Martin. Sesampainya di Berlin, mereka berdua ke gereja nasional. Di sana, Martin sedang khotbah di hadapan warga dan para tentara Nazi. Tanpa rasa takut sedikit pun, dengan lantang Martin berkata, baginya Tuhan jauh lebih hebat dari Hitler. Malamnya, Di dan temannya makan bersama keluarga Martin. Martin bilang khotbahnya tadi adalah khotbah terakhirnya. Dia tahu hidupnya tak akan lama lagi. Di tengah obrolan terdengar suara tentara Nazi mendekat. The pastor in the car. No! Martin ditangkap. Di rumah waktu sedang diobati, dicerita ke ayah, tadi setelah dia dipukuli, tentara Nazi membakar rumah Martin dan membawa anak istrinya. Di tengah kesedihan, tiba-tiba kakak ipar Di yang bernama Hans memberitahu kalau villa tempat para pastor muda belajar telah dibakar tentara Nazi. Pastor-pastor yang selamat dipaksa jadi tentara dan dikirim ke medan perang. Mendengar kabar barusan, Di begitu marah, lalu pergi menenangkan diri. Suatu malam pada tahun 1940,
Hans menunjukkan rekaman kejamnya penyiksaan Nazi. Hans ini tentara Nazi yang diam-diam membelot. Dia bersama beberapa rekan tentara lain telah membuat rencana untuk menghabisi Hitler. Saat Hans mengajak gabung, diragu. Meski Hitler pemimpin zolim, tapi bagi seorang pastor sepertinya, menghilangkan nyawa manusia tetap dosa besar. Namun setelah diyakinkan kalau ini semua demi menyelamatkan jutaan nyawa lain, dia akhirnya mau bergabung. Agar tetap aman, Hans minta sekarang dia harus pura-pura tunduk pada Hitler. Keesokan harinya, Hans membawa Di ke kantor komandan Nazi. Di sana, Di mencoba meyakinkan mulai hari ini dia akan mengabdi untuk Nazi. Tapi komandan tak percaya begitu aja. Sebagai bukti pengabdian, komandan memberinya tugas untuk mengantarkan beberapa tahanan Yahudi ke negara Swiss. Jika para tahanan Yahudi itu berhasil sampai ke Swiss dengan aman dan beritanya tersebar, maka nama Jerman akan baik di mata dunia. Komandan ingin menutupi kejahatan dan mengabarkan ke dunia bahwa kondisi di Jerman baik-baik aja. Jerman adalah negara yang aman untuk semua ras, termasuk ras Yahudi. Namun jika Di berkhianat, maka akan langsung dieksekusi. Tanpa banyak bertanya, Di menerima tugas itu. Besoknya, Di dan Hans mulai mengantarkan 7 tahanan. Namun bukannya ke Swiss, mereka justru membawa ke negara Prancis dan menyuruh para tahanan untuk menyebarkan fakta sebenarnya tentang kekejaman Hitler ke seluruh dunia. Di pos perbatasan, awalnya tentara Prancis mengusir, tapi setelah Di memberi uang sogokan, akhirnya 7 tahanan itu diizinkan masuk. 1 tahun lamanya, tanpa sepengetahuan komandan, mereka berdua terus membebaskan tahanan demi tahanan ke Prancis. Hingga suatu malam, Hans memberitahu kalau perbuatan kita ketahuan. Petugas perbatasan Prancis memang tak memberitahu siapa yang menogok mereka, tapi semua uang sogokannya sudah disita tentara Nazi. Bila sidik jari di uang itu berhasil diidentifikasi, maka dia pasti akan langsung dihukum. Hans minta lebih baik Di segera berangkat ke Amerika. Bukan untuk kabur, tapi untuk merancang rencana baru dan berjuang dari sana. Di pun menurut. Beberapa hari kemudian, saat Di sampai di Amerika, Frank menyambut hangat kedatangan sahabat lamanya itu. Setelah menceritakan apa yang terjadi di Jerman, Frank berjanji akan membantu. Mereka berdua lalu ke aula kampus untuk latihan pidato. Besok Di berencana ingin pidato di hadapan semua petinggi kampus untuk minta bantuan. Sementara itu di Jerman, salah satu rekan Hans yang sudah muak berencana ingin meledakkan bom di dekat Hitler. Hitler's machine guns captured Hopfront from the fall of Kharkov. And it's by your strength alone. Herr Gustav, don't you agree? Rekan Hans gagal. Di Amerika, waktu Di sedang latihan, pastor datang menyapa lalu mengajak bicara. Dari tatapan matanya, pastor tahu hati Di ingin berjuang di Jerman, bukan di sini. Pastor menasehati, lebih baik ikuti kata hati. Mendengar saran itu, Di terdiam. Setelah merenung, Di menghubungi Hans dan bilang dia mau pulang. Meski Hans sudah memberitahu kalau kini Di jadi buronan, dia tak peduli. Pokoknya dia akan pulang. Sesampainya di Jerman, Di langsung menemui Hans di restoran. Hans cerita rencana pengeboman Hitler gagal. Dia juga sudah minta pihak Inggris mengirimkan bom baru, tapi ditolak karena ekonomi di Inggris sedang krisis. Sekarang Hans benar-benar tak punya rencana sama sekali. Di pun dilema. Dia juga tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan.
Setelah 2 tahun sembunyi dari tentara Nazi, pada tahun 1943, dia akhirnya tertangkap. Everyone's responsibility to stop it. Running over children, and a pastor has turned into an assassin. 2 tahun semenjak di penjara, tentara sekutu dan Uni Soviet mulai membombardir Jerman. Suatu pagi, karena penjara di kota Berlin telah hancur, tentara Nazi memindahkan dia serta tahanan lain ke penjara kota Bayer. Selama dalam penjara, dia selalu menulis buku. Malamnya di sel, dia tak bisa tidur. Ia tahu sebentar lagi dia akan dieksekusi. Di tengah keputusasaan, dia teringat momen-momen saat dulu dia mengajar, berjuang dan berdakwah tentang indahnya perdamaian. Seketika hatinya lega. Dengan segala bekal amal kebaikan yang pernah dia lakukan itu, kini dia merasa sudah bisa meninggal dengan tenang. Tugas hidupnya telah berakhir. Dia lalu berdoa, "Tuhan, bila memang tugasku telah selesai, maka aku siap pulang. Hatiku sudah ikhlas." Tanpa sadar, di depan sel ada tentara Nazi yang mendengar doa itu. Besok paginya, dia bersama para tahanan pun dipindahkan ke tempat eksekusi. Sepanjang jalan, dia hanya terdiam memeluk bukunya. Beberapa jam kemudian, mobil mereka sampai di suatu rumah kecil di kota Sonberg. Saat semua tentara sedang istirahat, tentara yang semalam mendengar dia berdoa minta maaf. Sebenarnya dia juga tak ingin melakukan ini, namun dia hanya menjalankan perintah. Ia berharap semoga Tuhan mengampuni dosanya. Dia dan para tahanan lain terlihat saling mengerti. Kita semua hanya sedang menjalankan takdir kita. Esok hari, dia memimpin ibadah untuk terakhir kalinya. This I will. Which is broken is the body of our Lord. And he has invited us all for the remembrance of me. Our Lord Jesus Christ. For the remembrance built for you. Whenever you drink of me. Selesai ibadah, ketika akan dieksekusi, dia tersenyum lalu meminta si tentara memberikan Alkitab dan bukunya pada sang ibu. Ia titip pesan, "Tolong katakanlah, ibu tak perlu khawatir. Dia sudah makan buah stroberi." Pagi itu, pada tanggal 9 April 1945, dia atau Dietrich Bonhoeffer dieksekusi.